Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang selalu disayang oleh Bapak Ibu guru. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini anak-anak, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk belajar, dalam rangka mentadaburi Al-Quran, dalam rangka agar kita menjadi orang-orang yang bisa meneladani sifat Allah, yaitu Al-Alim. Anak-anak semuanya, pada kesempatan yang baik ini, mari kita buka Al-Qur'annya, surah Al-Ankabut ayat 45 dan surah Al-Baqarah ayat 45. Nah, ini kebetulan angkanya 45 semuanya. Ya. Ini sesuai dengan kondisi kita bulan Agustus 1945 ya. Berarti tahun 1945 itu tahun kemerdekaan. Nah, saat ini kita di bulan Agustus 2020 dalam rangka sebentar lagi kita menyongsong kemerdekaan, ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Anak semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ya. Utslu, bacalah, ma apa, uhiya, yang diwahyukan, ilaika, kepadamu, min, dari, al-kitabi, Alkitab. Wa aqimi, dan dirikanlah, as-sholata, sholat. Inna, sesungguhnya, as-sholata, sholat, tanha, mencegah, an, dari, al-fahsyai, perbuatan keji, wal mungkari, dan mungkar. Wala dzikru, dan sungguh mengingat, Allahi, Allah, akbaru, lebih besar, wallahu, dan Allah, ya'lamu, dia mengetahui, Allah mengetahui, ma apa, tasna'un, yang kamu kerjakan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu, dan mohonlah kamu pertolongan, bisobri, dengan sabar, wassolati, dan salat, wa innaha, dan sesungguhnya ia salat, lakabiratun, sungguh berat, illa, kecuali, ala, atas, al-khasyi'ina, orang-orang yang khusyuk. Nah, anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke surat Al-Ankabut ayat 45. Mari kita baca bersama-sama dari awal sampai akhir ya, tanpa makna. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, kita ulangi sekali lagi dengan makna ya. Utslu, bacalah, ma apa, uhiya, yang diwahyukan, ilaika, kepadamu.
min dari al-kitabi Alkitab. Wa aqimi dan dirikanlah as-sholata sholat. Inna sesungguhnya as-sholata sholat. Tanha mencegah. An dari al-fahsya'i perbuatan keji. Wal mungkari dan mungkar. Wala dzikru dan sungguh mengingat Allahi Allah akbaru lebih besar. Wallahu dan Allah ya'lamu dia mengetahui ma apa tasnaun yang kamu kerjakan. Kemudian wasta'inu dan mohonlah kamu pertolongan bisabri dengan sabar. Wassolati dan salat. Wa innaha dan sesungguhnya ya salat la kabiratun sungguh berat illa kecuali ala atas al khashi'ina orang-orang yang khusyuk. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan singkat dari ayat surat Al-Ankabut ayat 45 dan surat Al-Baqarah ayat 45 ini adalah bahwa kita telah diberi oleh Allah sebuah kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Di dalam surat Al-Ankabut dijelaskan di situ bahwa wa aqimis sholata dan dirikanlah sholat. Yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu adalah tidak hanya melaksanakan sholat, tapi mari kita perhatikan baik-baik sholat itu di dalamnya ada pelajaran apa? Di dalamnya ada pelajaran apa? Wa aqimis sholat, di dalamnya ada sholat berjamaah. Di dalamnya ada imam dan makmum. Di dalamnya ada aturan yang harus ditaati. Di dalamnya ada komando yang harus ditaati. Di dalamnya ada kerja sama. Di dalamnya ada renungan. Ayat-ayat yang dibaca di dalam sholat itu wajib kita renungkan, wajib kita maknai. Tentunya harus dihayati. Ujungnya adalah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wa aqimis sholah. Jadi makna wa aqimis sholah itu adalah tidak hanya menjalankan sholat, tapi kita mengetahui satu, makna sholat tersebut isinya apa. Dua, kandungan sholat tersebut yang bisa kita ambil di dalam kehidupan itu apa. Jadi kalau sholat itu ada yang mengatakan mikrokosmos. Kehidupan kita ini adalah makrokosmos. Mikrokosmos itu dunia kecil, makrokosmos adalah dunia besar. Kalau salah dimaafkan. Jadi dunia kecil, gambaran kehidupan itu dilihat di dalam sholat 5 waktu yang kita laksanakan. Di dalam sholat yang kita laksanakan. Tadi yang Pak Dar sudah menyebutkan bahwa di dalamnya banyak hal yang harus kita tegakkan, yang harus kita amalkan dalam kehidupan selanjutnya. Maksudnya setelah sholat harusnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu pelajaran pertama yang harus kita ambil. Untuk selanjutnya anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, di surat selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 45. Kita sudah membacanya tadi dan mengartikannya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, kita diperintah untuk memohon
Kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang kita minta? Pertolongan. Dengan apa? Dengan sholat. Kemudian dengan apa lagi? Dengan sabar. Nah, memohon pertolongan jelas kepada Allah. Tetapi dengan sholat, dengan sabar adalah sarana bagi kita ya untuk mewujudkan agar kita menjadi orang-orang yang satu, dengan sholat maka kita menyandarkan bahwa kita ini adalah makhluk lemah. Ya, makhluk lemah. Karena kita makhluk lemah, maka kita harus minta pertolongan kepada zat yang maha kuasa, zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, maka seluruh permasalahan yang kita hadapi itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah lewat sholat yang kita laksanakan. Nah, kemudian perwujudannya adalah kita sabar di dalam menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa yang namanya sabar adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, perlu kita ketahui bahwa tiga hal itu adalah sesuatu yang berat bagi manusia pada umumnya. Jadi kalian jangan kaget seandainya nanti di kehidupan nyata ya, itu ada sebagian orang yang taat, ada sebagian orang yang tidak taat. Ada sebagian orang yang apa istilahnya? Melaksanakan perintah, ada sebagian yang tidak melaksanakan perintah. Ada sebagian yang takwa, ada yang sebagian yang fujur. Ada sebagian yang beriman, ada sebagian yang tidak beriman. Ada sebagian yang menunjukkan wajah ketaatan, wajahnya berseri-seri, ya, senang, bahagia, walaupun bisa jadi pendapatannya berkurang, atau penghasilannya berkurang, atau kekayaannya tidak banyak, ya, segalanya kurang, tetapi dia bahagia. Karena apa? Dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kejadian-kejadian semacam itu yang kalian lihat di kehidupan itu kalian jangan merasa grogi, jangan merasa bingung. Kalau kalian punya pegangan yaitu Al-Qur'an, maka kalian harus memiliki ya komitmen ya, memiliki kemampuan untuk menjaga nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang dilakukan oleh manusia, maka jauhilah kalau itu buruk. Apapun yang dilakukan oleh manusia, maka jauhilah kalau itu bertentangan dengan agama. Demikian anak-anakku semuanya, semoga sedikit kultum atau tadarus makna yang kita laksanakan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah Patar sampaikan. Ingat, sholat adalah kewajiban kita. Sholat adalah kebutuhan kita. Sholat harusnya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ingat bahwa jika kita menghadapi semua permasalahan dalam kehidupan ini, entah kita punya masalah, entah tidak, maka selalulah menyandar kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi jadikanlah pertolongan dari Allah itu lewat sabar dan sholat. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.